Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan P dan Q merupakan bilangan prima, serta K sama dengan P kuadrat min Q kuadrat. Tentukan semua pasangan P, Q, sehingga K kurang dari sama dengan 2022 dan FPB dari K dan 6 adalah 2. Oke, sebelum kita masuk ke bahasannya, silakan dicoba terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya akan kasih beberapa hint untuk mengerjakan soal ini. Yang pertama, kita akan membagi kasus P dan Q dalam bentuk 6M plus min 1. Dan yang kedua adalah selain dalam bentuk yang seperti tadi. Oke, itu saja hintnya. Silahkan dicoba terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah kalau kita misalkan P atau Q sama dengan 6M plus atau min 1, maka kalau kita buat bilangan-bilangan yang termasuk bilangan-bilangan bilangan-bilangan yang mungkin bagi P dan Q, di sini 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, prima kan ada di sini ya. 2, 3, 5, 7, 13, 19, kemudian 11, 17, 23, 29. Nah, kalau kita tuliskan P dan Q dalam bentuk 6M plus atau min 1, maka P dan Q letaknya ada di posisi ini. Saat sisa baginya, hasil sisa baginya adalah 1 dan 5. Nah, 2 dan 3 ini nggak termasuk. Nah, sehingga kalau kita kerjakan dalam bentuk ini terlebih dahulu, maka selanjutnya kita mengecek apakah di 2 dan di 3 itu ada solusi atau tidak. Oke. Nah, pertama kita selesaikan dulu kasusnya di mana P itu adalah ganti variabel. Nggak usah lah. P adalah 6M plus atau min 1 dan Q adalah 6N plus atau min 1. Nah, di sini kita bisa bagi kasusnya lagi. Oh ya, sebelumnya yang diminta adalah FPB dari K dan 6 adalah 2. Artinya 2 habis membagi K, tetapi 3 tidak habis membagi K. Poin pentingnya adalah di sini. K tidak habis dibagi oleh 3. Oke. Ya, langsung saja masuk ke kasus yang pertama. Nah, kita bisa bagi kasus yang pertama ini ke dalam 4 subkasus. Yang pertama, misalkan subkasusnya, misalkan kasus 1A, P itu sama dengan 6M plus 1, dan Q adalah 6N plus 1. Kita hitungkannya, K-nya adalah P kuadrat min Q kuadrat. Ini kita bisa faktorkan menjadi P plus Q kuadrat dikali P min Q kuadrat. Nah, dari sini kita substitusikan nilai P dan M-nya, nilai P dan Q-nya, yaitu
6M plus 1 ditambah 6N plus 1 dikali selisihnya 6N plus 1 dikurangi 6N plus 1. Kita sederhanakan, ini hasilnya menjadi 6 dikali M plus N ditambah 2. Kemudian ini hasilnya jadi ini hasilnya menjadi 6 dikali M min N. Kemudian 1 dikurangi 1 itu habis. Nah, kalau kita lihat dari sini, bentuk ini habis dibagi 3. Sehingga kasus 1A itu tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Maka dari itu lanjut ke kasus keduanya. Kedua, yaitu kita misalkan P-nya sama dengan 6M min 1 dan Q adalah sama dengan 6M plus 1. Sama seperti tadi, kita menghitung nilai K-nya, yaitu penjumlahan P dan Q dan selisih dari P dan Q. Kita lihat, kalau kita jumlah 1 dan min 1 habis, maka dan menyisakan 6 dikali M plus N. Sehingga penjumlahan P dan Q itu habis dibagi oleh 3. Habis dibagi 3. Sehingga tidak memenuhi juga. Sama halnya kasusnya dengan kasus selanjutnya di mana P itu M plus N, 6M plus 1 dan Q adalah 6N min 1. Sorry, ini N harusnya. Sama seperti tadi, kalau kita jumlah, nanti kita tersisa dengan 6 dikali M plus N. Sehingga habis dibagi juga. Habis dibagi dengan 3 juga. Maka tidak memenuhi. Untuk kasus yang terakhir, P-nya 6M min 1 dan Q-nya adalah 6N min 1. Dua-duanya min sekarang. Maka K-nya adalah, kalau kita jumlahkan kita dapat 6 dikali M plus N dikurangi 2. Kemudian kalau kita kurangkan, kita dapat 6M dikali N, 6 dikali M min 1, kemudian 1 min 1 itu 0. Sehingga kita juga dapatkan bahwa ini habis dibagi dengan 3. Maka dari itu, kasus yang terakhir, kasus D, itu tidak memenuhi juga. Sehingga kita tidak bisa menuliskan P dan Q dua-duanya dalam bentuk seperti ini. Karena ini tidak memenuhi. Nah, maka dari itu kita harus mengecek apakah jika kita misalkan P-nya sama dengan 2, itu bisa ada nilai Q yang memenuhi atau tidak. Maka dari itu, masuk ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini ada. Kasus yang kedua, kita menguji jika P atau Q sama dengan 2. Kalau kita misalkan salah satunya adalah 2 nilainya, maka kita dapatkan K-nya itu gini. Kalau kita misalkan P-nya sama dengan 2, Q-nya sama dengan selain 2, maka kita dapatkan K-nya itu adalah bilangan ganjil. Karena genap dikurangi ganjil itu hasilnya ganjil. Tetapi K itu seperti tadi
harus habis dibagi 2. Harus habis dibagi 2. Sehingga tidak memungkinkan kalau salah satunya adalah bernilai 2. Bernilai 2. Kalau misalkan kita misalkan P-nya itu selain 2 dan Q-nya itu sendiri 2, ya sama halnya seperti kasus yang ini, uh, ganjil dikurangin genap, hasilnya ganjil, dan tidak, oh ya, sorry, ini harusnya tidak bisa dibagi 2, dan tidak bisa dibagi 2. Sementara, di soal kita inginkan bahwa 2 itu membagi K. Maka, P maupun Q tidak boleh sama dengan 2. Nah, kemudian, kita lanjutkan. P itu sambungan dengan Q sama dengan 2. Di kasus ini, kita akan dapatkan bahwa K-nya sama dengan 0. Ini tidak memungkinkan juga. Tidak memungkinkan juga. Tidak hanya 2 juga, tetapi untuk semua nilai P dan Q, jika P-nya sama dengan Q, maka K-nya itu akan selalu menjadi 0. Sehingga tidak memungkinkan. Maka kita hindari kasus di mana P itu sama dengan Q. Kemudian lanjut ke yang ketiga. Kita misalkan P-nya itu bebas. P-nya bebas. Kemudian Q-nya kita misalkan dengan 3. Karena 3 di sini kita belum uji apakah ada solusi atau tidak. Nah, kalau kita masukkan untuk mencari nilai K, K-nya sama dengan P kuadrat min 3. Nah, dari sini, kalau kita misalkan P-nya seperti tadi, yaitu 6M plus min 1, kita dapatkan bahwa kalau kita masukkan itu K-nya, kalau misalkan kita ambil plusnya dulu ya, K-nya sama dengan 6M plus 4 dikali 6M plus 2. Ini tidak memberikan informasi tambahan, melainkan ini memberikan informasi bahwa sebentar. Ini memberikan informasi bahwa 4 membagi K. Itu tidak kita inginkan. Maka dari itu, dari sini kita akan trial and error, mencoba satu persatu nilai P yang memenuhi. Tetapi kita batasi sampai angka P tertentu. Nah, kan tadi seperti di soal bahwa K itu sendiri harus kurang dari 2022. Nah, maka dari itu kita tuliskan K kurang dari 2022, kita masukkan K-nya 2000 P kuadrat dikurangi 9 kurang dari 2022, kemudian P itu jadi kurang dari 2031, dan kita dapatkan P-nya itu kurang dari sekitar 44, sekian. Nah, karena P itu sendiri merupakan bilangan bulat, maka kita ambil saja bilangan bulatnya, atau kita ambil saja pembulatan ke bawahnya. Jadi, sorry, ini P doang. Karena kan kita akarin. Maka kita ambil pembulatan ke bawah, yaitu P itu paling besar nilainya 44. Nah, dari sini kita
tuliskan nilai P yang memungkinkan ada mulai dari 5 ya, karena kalau seperti tadi, kalau P-nya sama dengan 3, berarti itu sama dengan Q, itu tidak memungkinkan. Karena P sama dengan Q, hasilnya K-nya itu sama dengan 0. Sementara kalau P-nya 2, itu seperti kasus sebelumnya, tidak memungkinkan. Karena nanti hasil K-nya akan menjadi ganjil. Tidak bisa dibagi oleh 2. Tidak seperti soal. Oke? Mulai kita tuliskan. Mulai dari 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43. Oke. Kemudian kita tahu bahwa K-nya itu sama dengan, supaya lebih mudah, kita tuliskan dalam bentuk P ditambah 3 dikali P dikurangi 3. Sehingga untuk ini P-nya, untuk menghitung K-nya adalah 5 ditambah 3 dikali 5 dikurangi 3. Hasilnya adalah 8 dikali 2. Ini memungkinkan. Tidak habis dibagi 2, tidak habis dibagi 3, tapi tetap habis dibagi oleh 2. Kemudian lanjut, 7 tambah 3 itu 10 dikali 7 dikurangi 3 yaitu 7. Ini memungkinkan. Sorry. 4 dan ini memungkinkan. Kemudian ini 8 dikali 14 itu memungkinkan. Ini 16 dikali 10 memungkinkan juga. Kemudian ini 20 kali 14 itu memungkinkan. 22 dikali 16 memungkinkan. 26 dikali 20 memungkinkan. 32 dikali 26 itu memungkinkan. 34 dikali 28 itu memungkinkan. 40 dikali 34 itu memungkinkan. 44 dikali 40 38 itu juga memungkinkan. 47 dikali 40 itu memungkinkan. Oke. Berarti kita dapatkan bahwa solusinya adalah P-nya mulai dari 5, 3, kemudian ada 7 dan seterusnya sampai P-nya sama dengan 43. Atau kita bisa notasikan dengan seperti ini. P dan Q yang memenuhi adalah P dan Q sedemikian, himpunan P, Q sedemikian sehingga P dan Q adalah bilangan prima dan P itu kurang dari atau sama dengan 43 dan Q adalah sama dengan 3. Ini jawaban kita. Sekian dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.